Izin mengenai rencana revitalisasi Monas Pak yang akan dihijaukan itu konsepnya seperti apa ya Pak? Bisa Ya, jelaskan sedikit? pohon-pohonnya kita kombinasiin aja. Nanti mungkin ada perbaikan parkir mungkin. Ya nanti kita lihat desainnya. Pak, Bapak izin untuk revitalisasi Monas itu kapan akan dilakukan ya Pak rencananya? Ya kita baru bahas dengan teman-teman ahli nanti. Sebelum mana Pak? Artinya tidak dalam waktu dekat ya Pak? Ini Pak ya. Ya kita lihat nanti ya. Nanti dengan Asma. Ya masih jalan ini. Kawasan Monas akan didesain ulang pendukung Anies kejang-kejang, ditulis oleh Sardi dari laman siwar.com. Mendesain Pak Prabowo yang sesuai dengan keinginan terkini. Keinginan terkini dari BUMN tentunya ya sudah beradaptasi dengan keinginan visioner muda dan progresif. Itu potensi strategis yang perlu dijalankan juga. Ya, jadi kawasan industri itu ya tidak cocok lagi di tengah kota, itu kan menambah polusi. Nah, harus pindah. Itu pun jadi yang namanya green factory. Itu di mana? Di Subang. Kenapa? Kertajati sudah diprioritaskan untuk kargo. Ada juga Patimban, ada jalan tolnya. Nah, itu dia. Dan penghijauan dari Heru dan Erik ini menunjukkan bahwa memang di era Anies itu ada upaya-upaya untuk gurunisasi. Menggunduli pohon-pohon gitu ya. Suka nebang-nebang. Betonisasi, gurunisasi, wah itulah. Kalau kalian melihat foto di media sosial di mana Menteri BUMN Erick Thohir dan PJ Heru Budi menatap Monas dari sebuah gedung, pastilah kalian sudah paham maksudnya apa. Akan ada sesuatu buat kawasan Monas. Ternyata Pemprov DKI Jakarta bersama Kementerian BUMN sepakat akan membuat kawasan Monas menjadi lebih hijau. Keputusan tersebut merupakan hasil sinkronisasi pengelolaan aset-aset BUMN dengan pemerintah daerah Jakarta. Kata Erick Thohir, kita sinkronisasi soal aset-aset yang dimiliki BUMN dan Pemda untuk menjadi fasilitas publik. Monas tentu bagian publik area yang sangat hijau. Nah, kawasan Monas harus mengedepankan konsep penghijauan seperti di Kompleks GBK. PJ Heru yang akan mendesain kawasan Monas bersama Mensesnek Pratikno supaya lebih hijau. Erick meminta agar penghijauan yang dilakukan di kawasan Monas dilakukan secara serius dan total. Ia merujuk pada kawasan GBK yang menurutnya tampak lebih baik dibanding sebelumnya. Soal hijau-hijauan tentu ini secara tidak langsung menyinggung Anies Baswedan ya. Kalian pasti sudah tahu kawasan Monas sempat direvitalisasi oleh Anies pada 2019. Diduga revitalisasi ini untuk memfasilitasi penyelenggaraan Formula E yang awalnya akan digelar di kawasan tersebut. Alhasil Anies banjir kritikan, gimana tidak, banyak pohon yang ditebang untuk memuluskan proyek tersebut. Total ada 205 pohon yang ditebang yang katanya untuk membuat plaza atau alun-alun beralaskan beton. Bahkan katanya pohon-pohon tersebut cukup mahal Ferguso, tapi kok ditebang? Dan lebih herannya lagi, pohon-pohon tersebut tidak diketahui keberadaannya hingga detik ini. Katanya dibawa ke kebun untuk disehatkan. Kebun mana? Anies sungguh lihai bertata kata. Pohon disehatkan gimana caranya? Saya pun bingung sampai saat ini. Disehatkan dengan disuntik vitamin C? Atau pohonnya disuruh angkat besi dan latihan kardio agar lebih sehat? Kalau mau jujur, pohon-pohon tersebut sudah entah kok jadi apa. Mungkin dijual atau sudah berubah jadi perabotan. Anies cuma ngeles agar mengulur waktu supaya isu ini lama-lama redup dengan sendirinya. Kalau menurut pendukungnya yang sedang kesal-kesalnya, ini adalah konspirasi untuk menjatuhkan Anies. Ini adalah persekongkolan busuk untuk merusak kembali apa yang sudah dikerjakan Anies dengan Beautiful dari Hong Kong. Kemungkinan desain revitalisasi yang dilakukan Anies tidak direstui karena berbagai faktor. Tapi bukan Anies namanya kalau tidak ngeyel dan ngotot. Apa yang dia mau harus dilanjutkan, tidak peduli berapa banyak yang protes. Gak peduli seberapa tidak logisnya kebijakan Anies. Pendukungnya menuduh kerjaan Anies dirusak lagi. Lah ini namanya maling, teriak maling coy. Emangnya Anies gak merusak apa yang sudah baik di era gubernur sebelumnya? Bahkan yang penting dan mendesak pun diacak-acak kok. Penanganan banjir dibuat bertele-tele, normalisasi
normalisasi sungai, seenak jidatnya diganti naturalisasi. Rumah susun diganti rumah DP 0 yang targetnya disunat habis-habisan. Apa yang tidak baik di mata publik tapi dianggap baik oleh Anies. Anies anti mainstream, yang ia lakukan receh dan gak penting tapi dibilang itu prestasi luar biasa. Dan ketika apa yang tidak baik mau diperbaiki, pendukungnya ngamuk. Mereka menuduh Heru sebagai boneka pemerintah pusat. Heru bukan gubernur pilihan warga tapi pilihan presiden. Halah pret. Anies mengacak-acak banyak kebijakan, mereka diam saja. Anies banyak ngibul, janji kampanye banyak yang tidak diwujudkan. Mereka nggak protes, mereka pura-pura pingsan. Kalau memang apa yang dilakukan Anies seolah dinegasikan karena memang tidak bagus. Dulu dia melakukan itu, sekarang harus siap terima balasan. Sakit hati karena pernah di-reshuffle sebagai menteri, wajar aja sih. Tapi nggak gitu juga kali melampiaskan lewat berbagai kebijakan dan berseberangan dengan pemerintah pusat. Contohnya normalisasi sungai. Anies nggak mau bebaskan lahan. Normalisasi sungai mandek gara-gara Anies. Bukankah itu licik dan sengaja? Kalau mau kasar, bagusnya semua warisan Anies yang jelek-jelek dihilangin aja. Agar generasi ke depan tidak perlu tahu dulu ada gubernur yang menang didukung kelompok penjual ayat mayat. Lalu nggak becus kerja dan cuma bisa bersilat lidah adu debat dengan pihak lain. Jadi bagaimana menurut Anda? Sok-sokan temui demo warga Jakarta, Anies diteriaki wan bacot. Cerita 5 tahun prestasi Anies gugur dalam 15 menit protes warga Jakarta. Saya dengarkan. Kawan-kawan kita di sini mempertanyakan akuntabilitas dia. Giliran Anda mendengarkan. Tanggung jawab dia. Dan ketika seseorang datang kepada saya meminta saya untuk menandatangani sesuatu yang belum pernah dipelajari, maka saya ketika bertanda tangan itu atas nama seluruh rakyat Jakarta, atas seluruh amanat. Pak katanya udah pernah ngurusin Pak. Kalau memang Bapak katanya mau melakukan penggusuran, kenapa pancoran digusur Pak? sebagai bukti bahwa Bapak bertanggung jawab saja tanpa dipelajari. Makan dulu Pak, tangannya getar tuh Pak. Nah, di sini nggak perlu sebetulnya letak bedanya. Kawan-kawan semua masalah benar. Si Anies dalam bekerja adalah senyap. Senyap itu kata lain dari tidak ada bunyi, tidak ada pergerakan, tidak ada penampakan. Itu semua definisi dari senyap, sunyi, sepi, sendiri. Ini ngeri karena meski ada 67 orang yang menjadi penasihat Anies dan semua dibayar pakai uang pajak yang kita bayarkan, tapi Anies memilih jalan yang sunyi. Ini orang kenapa bisa jadi gubernur ya? Dilansir dari laman Kata Logika, temui protes warga Jakarta, Anies diteriaki wan bacot di tengah acara pelepasan purna tugas Anies sebagai gubernur pada 14 Oktober di Balai Kota Jakarta. Dalam dialog, warga Jakarta yang protes menilai Anies seperti wan bacot alias banyak omong. Mereka kesal dengan jawaban Anies yang justru meremehkan warga. Warga Jakarta protes lalu memanggil Anies dengan sebutan wan bacot. Meski Anies sudah meninggalkan lokasi dialog di halaman Balai Kota, warga beberkan kegagalan Anies mengurusi Jakarta, seperti banjir, kemacetan, kualitas air bersih, udara, transportasi, warga pesisir, penanganan COVID, dan penggusuran warga. Dalam pidato dengan pengeras suara di antara pegawai Pemprov DKI, Anies mengaku kekurangan waktu untuk menceritakan segudang prestasi selama 5 tahun masa kepemimpinannya. Halah, warga Jakarta yang mendengar dari jarak puluhan meter lantas berteriak, "Wan bacot, wan bacot." Ironis jika pemimpin merasa berprestasi namun warganya tidak merasakan. Kemudian ada pula yang berteriak, "Lu nggak tahu rasanya digusur." Katanya nggak mau gusur, nyatanya gusur juga Pak. Permintaan kita di sini Pak, jangan ada tanah digusur di Jakarta. Dalam 15 menit protes warga Jakarta membuyarkan cerita indah 5 tahun prestasi Anies sebagai gubernur. Cerita prestasi Anies seketika buyar setelah warga Jakarta protes. Mereka menuding Anies meninggalkan segudang persoalan di Jakarta. Protes warga Jakarta membuyarkan cerita manis prestasi Anies. Warga menilai prestasi yang dibanggakan Anies hanyalah omong kosong belaka. Anies pun menjawab, "Saya tidak berminat mengatur perasaan Anda," yang kemudian disambut teriakan cemoohan dari warga Jakarta.
Warga pun merespon, katanya maju kotanya bahagia warganya. Bagaimana bisa pahami bahagia warga kalau tidak minat? Ungkap seorang warga yang protes. Disambut dengan teriakan, bacot, bacot. Anies pun menolak menaikkan tanda tangan surat perjanjian yang disodorkan masa Koalisi Perjuangan Warga Jakarta atau Kopaja. Hal itu terjadi saat proses negosiasi antara Anies dengan massa dalam aksi bertajuk Drop Out Anies, janji palsu Anies bikin nangis, di depan Balai Kota DKI Jakarta. Dalam surat perjanjian itu, massa Kopaja meminta Anies untuk menjamin adanya pertanggungjawaban dari Pemprov DKI terkait setumpuk masalah yang belum rampung. Anies juga diminta untuk melakukan proses transisi tanggung jawab kepada jajaran Pemprov DKI. Namun, Anies menolak permintaan massa aksi. Ex-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu berpendapat bahwa masyarakat tidak bisa memaksa gubernur untuk menandatangani surat yang belum pernah dipelajari. Anies berkata, intinya saya tidak akan merendahkan tanda tangan gubernur untuk menandatangani sesuatu. Hormati itu, Anda hormati itu. Sontak saja ucapan Anies direspon massa aksi dengan sorakan. Anies pun kembali menegaskan agar semua pihak bisa saling menghormati. Massa aksi pun sempat memberikan status DO kepada Anies Baswedan. Jenny selaku perwakilan dari massa aksi mengatakan drop out terhadap Anies dan Riza merujuk pada sejumlah permasalahan yang tak kunjung tuntas. Massa Kopaja terlebih dahulu memberikan rapor merah Anies pada tahun 2021, kemudian berlanjut pada pemberian surat peringatan 1 pada April 2022 dan SP2 pada Agustus 2022. Kata Jenny selaku perwakilan aksi, kami tidak melihat bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mampu menyelesaikan tugasnya terhadap berbagai permasalahan di DKI Jakarta. Hari ini kami dengan tegas menyatakan mendrop out Anies Baswedan dari DKI Jakarta. Jenny mencontohkan soal masalah polusi udara di Jakarta yang tak kunjung diselesaikan rezim Anies. Padahal Koalisi Masyarakat Sipil telah memenangkan gugatan perdata yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun lalu. Jenny menjelaskan Pemprov DKI tidak melakukan sebuah tindakan praktis, bahkan tidak mengeluarkan kebijakan terkait isu tersebut. Pemprov DKI, kata Jenny, cuma berlindung dalam proses banding yang dilakukan pemerintah pusat. Jadi intinya, Anies bukan selesaikan masa jabatannya, tapi Anies lengser dengan status DO dari warganya. Jadi bagaimana menurut Anda?